Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi, di pertemuan ketiga ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita soal Old Kingdom, ya, periode pertama di era Ancient Egypt, ya. Periode pertama ini, Old Kingdom ini sangat erat kaitannya dan bisa ditandai dengan begitu banyaknya pembangunan piramida yang menjadi ikon, ya, dan menjadi sentral eh, kultur utama dari Old Kingdom. Ya, kenapa piramida itu begitu penting? Karena piramida ini juga sangat erat kaitannya dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang Ancient Egypt di masa itu dan juga menunjukkan kehebatan atau kekuasaan seorang raja sehingga setiap raja itu biasanya mereka akan membangun piramida untuk dirinya sendiri sebelum mereka meninggal. Jadi pas mereka naik jadi raja pertama kali mungkin di usia 18 tahun, 20 tahun, mereka akan langsung memulai pembangunan piramida ya. Ada satu trivia yang menarik dari tugas kita kemarin ya, kalian juga menemukan itu juga menyampaikan bahwa kebanyakan yang membangun piramida itu bukan slaves, bukan budak, melainkan orang-orang yang memang secara sadar mereka itu pekerja-pekerja skillful yang memutuskan untuk bekerja di piramida demi melayani rajanya. Tapi mereka tetap digaji ya. Mereka skilled laborer yang mendapatkan wage, mendapatkan gaji. Tapi ini adalah satu bentuk contoh pembangunan yang sifatnya itu sangat monumental. Jadi ini sebuah mega project yang dimana orang-orang yang dianggap mampu untuk bekerja akan bekerja untuk rajanya untuk membangun piramida. Yang kemarin kita sedang membahas Joseph ya, eh, Pharaoh pertama yang prominent yang terkenal membangun step piramid yang bentuknya seperti digambar kanan bawah ini dan terlihat masih seperti mastaba yang bertumpuk-tumpuk. Ya, ini adalah periode di mana style arsitektur mastaba itu baru mulai berubah menuju bentuk piramid yang kita kenal sekarang ya. Bentuknya segitiga sempurna. Oke, ini ada beberapa gelar raja di berbagai macam era, kekuasaan di berbagai macam daerah. Mereka menyebut rajanya dengan sebutan-sebutan yang spesifik. Ada yang menyebutnya king, emperor atau Caesar. Caesar ini di Roma. Sultan, sultan ini untuk raja-raja di daerah kerajaan Ottoman atau kerajaan-kerajaan yang berada di bawah pengaruh Islami. Kemudian Tsar itu adalah kerajaan yang berada di Eropa Tengah dan Eropa Utara, termasuk Rusia. Dan kalau Khan ini adalah istilah untuk raja yang sangat spesifik untuk para raja atau penguasa di daerah Mongolia, masyarakat Mongol, dan juga sedikit area di daerah Turki yang berada di bawah kekuasaan Mongol saat itu sebelum ada Kesultanan Ottoman. Ya, Sultan Ottoman menguasai daerah Turki, dulunya dikuasai oleh penguasa dari Mongolia. Gitu ya. Oke, Pharaoh yang kedua adalah Pharaoh Sneferu. Kamu lihat di gambar kanan itu sebelah namanya itu adalah tulisan hieroglifik ya, sama seperti Ancient Mesopotamia punya cuneiform. Kalau di Ancient Egypt mereka punya namanya tulisan hieroglyphs ya. Ini adalah penggambaran nama Sneferu menurut tulisan hieroglyph ya. Berkuasa selama 24 tahun dan yang menarik dari Sneferu ini adalah dia membangun piramida itu nggak cuma satu anak-anak, tapi langsung tiga sekaligus ya. Dan dia juga yang dari tiga piramid yang akan kita bahas nanti ini, itu kelihatan banget bahwa si Sneferu ini punya pemikiran desain arsitektur yang beda dengan pharaoh-pharaoh sebelumnya. Karena di setiap dari tiga piramida itu, setiap piramida ini punya style yang berbeda-beda. Ya, gini kita akan melihat bahwa bentuk dari step piramid atau bentuk dari mastaba ini tidak lagi bentuk yang akan dianut oleh pharaoh-pharaoh setelahnya. Gitu. Sneferu ini semacam memberikan inovasi gitu ya terhadap perubahan bentuk piramida di masa Ancient Egypt. Tiga piramid yang dia bangun adalah piramida Bent Pyramid atau piramida Bent itu maksudnya Bangkok gitu ya. Jadi ya piramida ya itu sebut aja Bent Pyramid kalau nanti ada di kuis atau di tes gitu ya. Yang kedua The Red Pyramid
dan yang ketiga the Meidum Pyramid. Yang kita lihat di sini bentuknya juga kamu perhatikan ya, dari Meidum ke bent pyramid, ke red pyramid, bentuknya itu semakin lama semakin segitiga sempurna, ya nggak sih? Kalau di Meidum itu masih seperti mastaba, tapi daerah bawahnya itu ya sudah mulai bentuk segitiga, tapi di atasnya masih ada bentuk berjenjang seperti step pyramid. Kalau di bent pyramid, di piramida kedua yang dia bangun, bentuknya ini mulai segitiga tapi masih ada sedikit sudutnya, gitu ya, belum segitiga sempurna. Nah, baru di red pyramid ini adalah contoh pertama di mana piramida itu punya bentuk yang ikonik itu di masanya Sneferu ini, ya. Jadi tidak perubahan dari mastaba yang sempurna, mastaba dulu, sampai ke segitiga yang sempurna itu sifatnya gradual. Step piramidnya Josel, kemudian Meidum Pyramid, kemudian bent Pyramid, kemudian baru red Pyramid. Setelah itu semua pharaoh itu membangun uh, piramida mereka dalam stylenya Sneferu, gitu ya. Oke, the Meidum Pyramid, ya. Seperti yang itu saya bilang bahwa hampir semua masa volume dari sebuah piramida itu kebanyakan bagian kosongnya itu sedikit. Ya, kamu bisa lihat bahwa sebenarnya burial chamber, ya tempat penguburannya itu sebenarnya sangat sempit sekali. Kita lihat di huruf C itu ya, itu adalah tempat di mana uh, nantinya atau mungkin memang sudah si pharaoh atau keluarganya akan dimakamkan. Tempatnya itu sangat-sangat kecil, bahkan di bawah garis pasir D ya, di bawah tanah. Itu D itu garis tanahnya gitu ya. Oke. Dibangun untuk Pharaoh Huni. Huni ini kalau nggak salah bapaknya atau kakeknya dari Sneferu. Teacher kurang ingat ya. Terdiri dari 3 bagian, ada bagian penyembahan, ada tempat kuilnya, temple to kuil, passage itu jalanannya, area menuju ke tempelnya, dan vault ini adalah vault itu dalam bahasa Inggris artinya tempat penyimpanan. Jadi ini adalah tempat penyimpanan di mana harta-harta para pharaoh itu disimpan. Jangan lupa bahwa di masa ini kepercayaan orang ancient Egypt itu mereka percaya bahwa orang yang sudah mati itu akan hidup kembali di dunia berikutnya sama persis seperti kehidupan mereka sekarang. Sehingga mereka percaya bahwa em, kalau misalnya manusia itu meninggal dengan barang yang dia punya sekarang, barang-barangnya itu akan dibawa nanti dalam keadaan utuh ke dunia berikutnya. Sehingga sekarang masuk akal. Kenapa banyak sekali pharaoh atau keluarganya atau berbagai macam tokoh di masa ancient Egypt yang dikuburkan itu pasti bersamaan dengan hampir semua kekayaannya, terutama barang-barang sangat berharga seperti emas, perhiasan, guci yang berisikan rempah-rempah itu merupakan hal yang mereka percayai sebagai benda yang berharga. Sehingga karena mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan barangnya setelah mereka mati, nanti di kehidupan kedua, barang-barangnya itu akan dikumpulkan bersama dengan mereka, gitu ya. Oke. Yang kedua, bent pyramid, ya, dikatakan sebagai bent pyramid karena ada perubahan sudut, ya, dari tingkat kemiringan 54 derajat menjadi 43 derajat, hampir di tengah-tengah menuju puncak dari piramida ini, gitu ya. Nah, band Piramid itu bukan nama aslinya, itu adalah nama yang diberikan oleh para peneliti Ancient Egypt terhadap piramida ini. Nama aslinya, kalau ditranslasikan, itu berarti Sneferu is shining in the south, ya, atau Sneferu yang bercahaya dari selatan, atau bisa juga dikatakan sebagai the southern shining pyramid, atau um, piramida dari selatan yang bercahaya gitu. Ini ada kaitannya dengan posisi selatan ini relatif dengan eh, Sungai Nil. Ya, jadi ini kita menunjukkan bahwa dulu daerah kekuasaan utamanya di Sneferu ini cenderung selatan dari Sungai Nil. Ya, ini menunjuk maka sehingga namanya itu the Southern Shining Pyramid, bukan the Northern Shining Pyramid, bukan the Eastern Shining Pyramid, dan begitu seterusnya. Ya, tapi sekali lagi penggambaran masa ancient Egypt mengenai apa itu selatan, utara, timur, dan barat tuh mungkin beda dengan yang kita punya sekarang, bahwa
Kalau utara itu relatif dengan apa, selatan relatif dengan apa, tapi di masanya dulu ya dikatakan sebagai piramida yang bercahaya dari selatan. Cahaya itu maksudnya apa, teacher? Bukan berarti bahwa ya memang ada teori yang mengatakan bahwa piramida itu di luarnya sebenarnya dilapisi oleh gypsum. Marmer. Sehingga kalau misalnya kena matahari dulu, saat kena matahari, warnanya itu akan berpendar-pendar seperti lampu lampu di kamarmu gitu ya. Saat mataharinya kena lapisan marmer di luarnya akan bercahaya seperti itu. Tapi itu teori ya. Mungkin ada benarnya juga, mungkin enggak juga. Bisa juga shining dalam konteks ini itu berarti bahwa kekuasaan Sneferu itu begitu luar biasa sebagai pharaoh sehingga dia itu seperti bersinar di mata rakyatnya. Ya, ini masih teori, ini menurut pendapat teacher ya, karena seringkali nama istilah itu kan simbol, ingin menggambarkan sesuatu ya. Dengan mengatakan bahwa dia bercahaya, Sneferu-nya bercahaya, itu berarti mungkin pembangun piramida ini atau mungkin Sneferu sendiri ini ingin menunjukkan kejayaannya, ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa aku saking berkuasanya, aku tuh seperti bersinar seperti piramida yang aku bangun ini, gitu ya. Yang terakhir, the Red Pyramid. Nah, akhirnya bentuk piramida ini sempurna, ya, um, sangat menjadi template buat semua piramida-piramida seterusnya. Untuk detailnya kamu bisa baca sendiri di situ. Oke, oke. Nah, berikutnya adalah cek dulu. Ya, oke. Nah, piramida berikutnya yang akhirnya kita kenal sebagai the template of pyramid atau piramida yang muncul di postcard-postcard dari kalau kamu pergi ke Mesir gitu, kamu beli souvenir yang ada di gambar itu biasanya itu adalah the Great Pyramid yang dibangun bukan oleh Sneferu melainkan oleh anaknya yaitu Khufu ya. Ini ada berbagai macam konteksnya, detailnya kamu bisa baca sendiri ya. Just skip dulu. Oke, kita bahas dulu. Nah, ini orangnya ya. Khufu yang merupakan anak dari Pharaoh Sneferu. Dia cukup lama menguasai Ancient Egypt, 46 tahun lebih tepatnya. Dan dia adalah pembangun pendiri dari The Great Pyramid. Ya, atau tadi yang kita bilang tadi itu largest pyramid ever built ya. Khufu berusia 20 tahun saat dia naik menjadi seorang pharaoh. Dan Khufu ini digambarkan sebagai orang yang kejam ya. Harsh ruler who helped establish a central authority. Maksudnya apa? Dia adalah raja yang diktatorial. Jadi dia percaya bahwa sistem kerajaan itu harus berpusat pada raja saja. Padahal kalau misalnya kita baca dari berbagai macam artikel gitu ya, dari berbagai macam buku, di era Khufu ini naik menjadi seorang raja, menjadi seorang pharaoh, ini sedang ada konflik kepentingan, ya, mungkin kamu paham apa artinya konflik kepentingan gitu ya, antara sistem kerajaan versus sistem agama, ya. Jangan lupa bahwa di masa Ancient Egypt ini peran sebagaimana di yang kita baca di kemarin di Mesopotamia, ada konflik peran antara raja versus priest atau para imam, para pendeta. Ya. Kenapa ini terjadi, anak-anak? Karena pendeta itu kan orang yang punya otoritas untuk memberikan ritual ya atau melakukan mumifikasi, terus memimpin orang-orang Ancient Egypt di masa itu untuk menyembah rajanya yang sudah meninggal dan sebagainya. Itu adalah figur sentral di dalam pelaksanaan ritual-ritual agama. Nah, tapi raja itu kan juga harus dihormati, tapi dalam sisi lain, dalam aspek lain. Nah, karena piramida dan agama itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan para masyarakat Ancient Egypt, sehingga masuk akal kalau misalnya di pikiran mereka, lama-kelamaan, figur otoritas yang paling dikenal, yang paling didengar, itu justru bukan rajanya, melainkan ya pemimpin agamanya. Sama seperti kita nggak sih, kalau misalnya kita ke gereja gitu ya, uh, kebetulan tamu itu sangat-sangat karismatik, sangat-sangat punya kekuasaan, omongannya itu didengar ya.
bukan tidak sedikit jemaat yang nantinya lebih ingin mendengarkan pendetanya ketimbang Pak Jokowi. Masuk akal kan? Ya, ini pun juga terjadi. Dan konflik antara pendeta versus raja ini itu konflik yang akhirnya menumpuk sehingga di masanya Khufu ini nggak punya pilihan lain selain menjadi seorang diktator. Karena kalau dia nggak dengan paksa mengambil kembali kekuasaannya, lama-kelamaan nanti yang akan punya otoritas dan paling didengar itu bukan dia sebagai seorang pharaoh, tapi malah pendeta-pendetanya. Sehingga masuk akal kalau dia menjadi seorang raja yang sangat otoriter, sangat diktatorial. Mungkin seperti Kim Jong-un gitu ya. Oke. Nah, yang menarik juga dari masa ini itu adalah praktek menikah dengan saudara kandung atau minimal saudara tiri gitu ya. Nah, ini fenomena yang sangat menarik anak-anak. Kenapa ya? Bukannya menarik ya, tapi ini menunjukkan bahwa ada usaha untuk mempertahankan kekuasaan supaya jangan sampai ada orang dari luar kerajaan itu yang masuk ke dalam kerajaan malah akhirnya mengambil hak waris seorang pharaoh itu dibawa keluar ke keluarga lain sehingga praktek pernikahan di dalam keluarga inti. Jadi misalnya gini, eh, kamu menikahi adik perempuanmu, itu literally seperti itu anak-anak. Atau mungkin kalau dalam kasusnya Khufu ini, dia menikahi adik perempuannya atau adik perempuannya dari ibu yang lain. Sehingga Snefero ini mungkin punya 2 istri atau 3 istri. Si Khufu ini menikahi seorang perempuan yang bernama Meritites yang berdasarkan penelitian mungkin itu literally saudara kandungnya si Khufu atau saudara adik perempuan dari ibu yang lain gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan supaya nanti kalau misalnya ada anak yang lahir dari mereka berdua, anaknya itu kan masih di dalam keluarga besar Sneferu sehingga istilahnya the crown atau kekuasaan ini tidak lari keluar dari keluarga inti Sneferu ini. Dan masalahnya anak-anak sama seperti mungkin kamu sudah sering dengar ya bahwa perilaku pernikahan incestual seperti ini itu akan melahirkan apa? Melahirkan anak-anak dengan kerusakan genetik atau disabilitas tubuh yang sangat fatal. Kamu akan lihat nanti di beberapa chapter ke depan itu akan membahas bahwa banyak sekali pharaoh yang punya disabilitas seperti misalnya either dia punya gangguan mental ya, atau mungkin dia lahir dengan cacat tubuh, stunting, jadi tubuhnya itu nggak berkembang dengan baik. Dan ini fenomena yang tidak hanya terjadi di Ancient Egypt, tapi juga terjadi di kerajaan-kerajaan di Eropa. Sehingga terutama ada ya dinasti yang terkenal, dinasti Habsburg di Jerman tuh, saking mereka itu sangat-sangat incestual sampai masyarakat rakyat biasa itu bisa lihat kalau kamu itu dinasti Habsburg atau bukan dari tulang rahangmu. Karena tulangnya orang Habsburg itu karena itu kan sebagai bentuk disabilitas ya, itu akan sangat-sangat lonjong. Jadi kamu orang dari seperti bahkan lonjongnya itu hampir komikal gitu ya, kayak gambar-gambar di anime atau di manga bayangin muka yang lonjong seperti teror. Mungkin saking ekstrimnya pernikahan incestual di antara mereka dinasti ini sehingga banyak anak-anak yang lahir dengan fitur rahang yang besar itu dan lama-kelamaan banyak juga yang meninggal karena penyakit gitu ya. Ini tapi di masa Ancient Egypt ini mungkin contoh pertama yang sangat tercatat ya, bagaimana pernikahan incestual antara saudara kandung atau saudara setengah kandung itu merupakan praktek yang sangat sering terjadi. Gitu ya. Oke, apa yang terjadi pada Khufu selain dia membangun The Great Pyramid? Dia punya 2 anak. Anaknya ini kemudian setelah Khufu itu meninggal, mereka terlibat dalam perang saudara karena kebetulan dua-duanya laki-laki gitu ya. Sehingga mereka berdua merasa berhak untuk jadi pharaoh sehingga terjadi peperangan di antara mereka berdua dan mereka juga uh, membangun piramida kedua di Giza yang kita akan bahas nanti dan mereka berdua ini juga yang ternyata membangun monumen Sphinx. Kamu mungkin sudah pernah lihat ya, monumen Sphinx itu patung singa dengan kepala manusia itu loh, ya.
Sphinx ini dibangun oleh Raja Dev. Ya, jadi sepertinya gambar yang atas tuh Raja Dev, yang bawah itu Kafra. Raja Dev ini membangun Sphinx untuk mengingat atau menghormati kenangan Khufu, bapaknya. Ya. Sphinx itu kan dalam mitologi Ancient Egypt digambarkan sebagai makhluk mitologis yang punya kebijaksanaan sangat besar. Mereka dia sangat pintar, bahkan memahami semua pengetahuan dunia. Sehingga kalau Raja Dev membangun Sphinx untuk menghormati bapaknya, Khufu, itu berarti dia ingin menunjukkan bahwa bapaknya itu seperti Sphinx, sangat-sangat pintar, sangat-sangat berkuasa, mengerti segalanya gitu ya. Atau mungkin dia juga membangun Sphinx untuk semacam apa ya, bargaining, bukan, semacam ingin menunjukkan bahwa ke rakyatnya, ini loh aku membangun sebuah monumen untuk bapakku ya, kamu dukunglah aku supaya aku seorang pharaoh yang mengerti sejarah, yang menghormati bapaknya ya mungkin. Itu masalah teori gitu ya. Oke, anak-anak, ini sudah 20 menit pembahasan di soal itu sampai sini dulu. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye bye.